وتنا في الاجتناب عن الظلام ومن تبعهم بحسان إلى يوم الزحام وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, khususnya seluruh jajaran takmir Musalla Al-Ikhlas dan segenap para jamaah putra putri yang senantiasa mudah-mudahan selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Semoga dengan rangkaian amal taat kita di hari ini menjadi asbab dikabulnya seluruh rangkaian amalan kita dan menjadi asbab terhapusnya semua kesalahan kita dan menjadi asbab insyaallah meningkatnya derajat kita dan menjadikan asbab tambahnya sakinah dan mawaddah serta rahmah dalam keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah Ta'ala sehat jasmani rohani, panjang umur fi ta'atillah, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering-sering kita mendengarkan bahwa di antara bentuk rahmatnya Allah kepada kita sebagai hambanya, Allah Ta'ala menjadikan solat subuh berjamaah, sebelumnya solat isya berjamaah merupakan sebagian daripada amal yang fadilah dan kelebihannya serta ganjarannya sangat agung dan mulia. Sebagaimana telah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shallas subha fi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Bagi orang yang ingin mendapatkan pahala tahajud semalam suntuk, cukup kerjakan isya jamaah kemudian subuh berjamaah. Allahu Akbar. Kalau seandainya kita mau menghitung berapa menit kira-kira, isyanya kita ambil 10 menit, subuhnya kita ambil berapa? 10 menit. Hitunglah setengah jam. Setengah jam yang kita luangkan, isyanya kita usahakan, kalau perlu kita wajibkan diri kita harus berjamaah. Dan subuhnya pula kita usahakan kalau bisa kita wajibkan untuk diri kita sholat berjamaah. Maka tiap malam 12 jam kita terhitung pahala seperti pahala tahajud, walaupun enggak tahajud, walaupun seandainya enggak bangun akhir malam, walaupun seandainya enggak bangun akhir malam sama sekali, habis sholat isya tidur, bangun-bangun ketika datang waktu fajar, isyanya jamaah, subuhnya berjamaah, tiap malam seperti itu, maka mendapatkan pahala nopo semalam suntuk, seakan-akan orang itu beribadah. Kalau seandainya monggo, masya Allah, monggo nih takmir masjid, nah, monggo mari, monggo, mari kemauan. Dijawab sing kompak, siap mboten? Kalau seandainya enggak mungkin seseorang mendapatkan pahala tahajud, pahala ibadah semalam suntuk kecuali mulai tenggelam matahari maghribnya tong langsung sampai terus subuhnya, enggak tidur, enggak ngobrol, enggak nongkrong, enggak ibadah tok. Kira-kira jenengan kali kula siap mboten? Mboten. Pertama kali kula ngomong mboten. Tapi kemurahan Allah melihat kondisi kesibukan kita yang siangnya mungkin ada kesibukan tertentu sehingga membuat kita letih kadang-kadang, minimal
Kalau perlu wajibkan diri kita isyaknya derek jamaah dan subuhnya derek jamaah. Ini saja modal kita hidup sudah cukup. Kalau seandainya nggak ada waktu untuk zikir di malamnya, nggak ada waktu untuk baca Quran di malamnya, nggak ada waktu untuk ibadah di malamnya, mau i'tikaf nggak ada waktu, mau amal soleh nggak ada waktu, manfaatkan isya jangan sampai absen jamaah dan subuh jangan sampai absen jamaah. Apalagi kalau subuh itu jatuhnya pada hari Jumat. Kalau subuh datangnya pada hari Jumat, ada nilai selain nilai pahala semalam suntuk. Napa nilainya? Ahtasibu 'ala Allah, kata Rasulullah, anni maghfurun lah, annahu maghfurun lah. Aku yakin dan aku berani sumpah bahwa orang yang datang subuh berjamaah pada hari Jumat semua dosanya diampuni oleh Allah. Semua dosa-dosa dan kesalahan bagi orang siapapun itu orangnya ketika subuhnya berjamaah, wabil khusus subuh pada hari Jumat, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, fahuwa fi dhimmatillah, orang yang mengerjakan subuh secara berjamaah, orang itu berada dalam bentengnya Allah, berada dalam penjagaan Allah. Usungi wong untuk musibah, ini orang aman. Usungi wong mendapatkan kesusahan, ini orang akan terjaga. Umumnya orang itu mendapatkan kegelisahan, ini akan selalu dijaga dan direksa oleh Allah Subhanahu, karena fi dhimmatillah, berada dalam jaminan Allah. Sampai-sampai ada cerita unik ini. Dulu ada segerombol perampok berjamaah, nyolong tapi jamaah. Jadi perampok berjamaah, perampok rame-rame merampok selama sekian tahun, nggak pernah ketangkap polisi, nggak pernah selalu terus sukses sukses dalam merampok. Suatu ketika ketangkep, suatu ketika perampok ini ketangkep. Setelah ditangkap, diwawancara, resepnya apa? Resepnya apa? Sekian puluh tahun kamu merampok kok tidak pernah ketangkep. Apa resepnya? Resepnya sholat subuh jamaah. Yang kita tiru subuh orang ngerampok ya Pak. Loh, masa? Iya. Terus kamu kok ketangkep? Kami karipan. Kenapa? Hari ini karipan, kerinan, gak subuh jamaah, makanya ketangkep. Itu subhanallah, janjinya Allah fi dhimmatillah, betul-betul dalam tanggungan Allah, walaupun itu kondisi orang yang zalim, orang yang jahat. Tapi walaupun kejahatan seperti apa, kalau dia mau memanfaatkan agama ini dengan baik, insya Allah janjinya tetap akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai ada pemimpin zalim di zaman sahabat, namanya Hajjaj bin Yusuf. Itu suka membunuh orang. Bahkan banyak dari kalangan sahabat yang mati dibunuh dia. Setiap kali mau membunuh, dia ngomong sama al-gujunya, tolong subuh jamaah enggak? Kalau subuh jamaah lepasin, aku takut dengan Allah. Kalau subuhnya enggak jamaah, loss. Napa? Loss. Enteng itu, gak ada sanksi. Kalau dia itu subuhnya jamaah, jangan dibunuh, bebaskan dia. Kenapa? Aku takut. Masya Allah, orang yang paling boleh aja takut dengan apa? Janjinya Allah fi dhimmatillah. Orang yang selalu subuhnya berjamaah fi dhimmatillah itu dijaga oleh Allah. Sampai-sampai kita usahakan, Bapak Ibu, jangan sampai
kita ini kalah dengan ayam. Mosok ayam sing dipangan wis keluru, sing mangan ayam melungker. La takun aqyas minadik, kata sahabat Abu Bakar, jok sampai kamu ini lebih cerdas daripada ayam. Ayam itu enggak pernah Pak ada ayam karipan, betul? Kalau ada nggak pantas jadi ayam. La takun, jangan sampai kamu aqyas lebih cerdas minadik daripada yang namanya ayam. Lihat Pak barokahnya. Berapa kali ya tiap hari itu ayam dipotong? Masya Allah, kok enggak habis-habis? Sama seperti kondisi domba dan kambing. Masya Allah, tiap hari berapa itu? Kok enggak habis-habis? Padahal kalau kita mau mengkiaskan, anak ayam atau mungkin anak domba atau kambing itu mungkin lahirnya berapa lah? Kalau lahir itu berapa biji atau berapa anak dibanding daripada seekor anjing. Anjing itu kalau lahir 3 bulan sekali itu lahir 5, 6. Pernah lihat anjing keliaran? Tidak ada. Mestinya logika, mestinya lebih banyak seekor anjing daripada domba atau ayam. Mestinya, tapi mana? Nggak ada. Itu katanya, maaf, seekor anjing itu 3 bulan lahir, 3 bulan lahir, 3. Nek lahir itu 5 atau 6. Oleh para ulama diprediksi, oh penyebabnya karena nggak barokah. Pernah lihat anjing subuh? Anjing itu malam bergadang, tapi ketika mereka subuh tidur sampai jam 8 lagi kelip, betul? Betul Bung? Ayo. Sekarang jangan saya cari sekarang, nggak ada. Kenapa? Bergadang malam, ketika pas Allah menurunkan rahmat tidur. Tapi kalau kambing Pak sebelum subuh sudah. Niku. Apalagi ayam berkokok tambah. Loh, dari ini saja sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa hidup berkah yaitu memanfaatkan waktu subuh, wabil khusus usahakan kita ajak istri dan anak kita memakmurkan masjid dan musola sekitar kita untuk mendapatkan pintu berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada nasihat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita kupas secara singkat. Jibril datang kepada Nabi menasihati 3 hal. Ya Muhammad, wahai Rasulullah, ishma syi'ta, hiduplah sepuasmu. Fa innaka mayyitun, tapi yang jelas kamu akan mati. Ini yang pertama. Yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah sepuas Anda inginkan, bebas mau nyintai siapa saja, tapi ingat suatu saat kamu akan meninggalkan atau dia akan meninggalkan. Ini yang kedua. Dan yang ketiga, i'mal ma syi'ta fa innaka madziyun anhu. Kerjakan amalan sepuasmu, tapi ingat pembalasan di hari yang akan datang. Masya Allah Pak. Allahumma salli ala Muhammad. Pertama, nasihat malaikat Jibril, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuai dengan keinginan Anda, mau berapa puluh tahun, kalau perlu berapa ribu tahun, yang jelas nanti akan mati. Masya Allah. Jadi mati itu hal yang pasti akan datang. Setuju? Setuju. Kok kita ya kan kasih setuju. Urung sik zat. Iya. Sealim apapun kita, sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kita sudah divonis sama Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala, sudah ditentukan ajalnya. Kalau sudah tiba ajalnya, tidak peduli Pak, baik itu kecil, baik itu masih muda, baik itu pemegang uang,
baik itu dia pemegang jabatan, tidak peduli. Kalau sudah tiba ajalnya, datang waktunya, berangkat harus berangkat. Tapi kalau belum datang ajalnya, masya Allah Pak, diobati model piye wae, gak mari-mari Pak. Kalau belum datang ajalnya, dia apa-apake tetap mboten saged pecah. Kadang-kadang bertahun-tahun di atas ranjang, gak mati-mati. Wong urung datang ajale. Ising sehat, ranopo-nopo, pagi kelihatan seger, sore berangkat. Gini apa nggih? Nah, ini baru saja menikah, lagi wae menikah, berangkat. Kadang-kadang sudah ada yang berangkat ketika dalam janin, kadang-kadang yang berangkat ketika keluar daripada janin, karena urusan ajal ini urusan Allah. Sesuatu yang perlu untuk kita perhatikan kalau kita sudah yakin bahwa ajal itu tiba, nopo Pak? Cari bekal ingkang banyak. Cari nopo? Cari sangu, cari bekal, cari persiapan, sebab perjalanan itu suwe dan gak balik. Apa? Gak balik. Ada orang mau ke Jakarta berapa hari? 5 hari. Apa bekalnya? Kulkas. Enggak, kulkas ya. Apa bekalnya? Baju beberapa biji dan uang sekian juta cukup. Kenapa? Cuma ning Jakarta. Kalau toh seandainya ketinggalan, loh Bu maaf dompetku ketinggalan, tenang, tak kirimkan lewat si cepat. Si apa? Namanya cepat, cepat zut, langsung sehari sampai. Iku nek tujuannya Jakarta, nek tujuannya alam barzah. Kira-kira ketinggalan bisa toh si cepat datang. Loh, tahu kayak gini aku mau sergap jamaah, maaf sudah nggak bisa. Tahu kayak gini aku mau andil untuk di bulan Muharram memuliakan anak yatim, sudah nggak bisa. Tahu kayak gini aku mau ikut andil kurban tiap tahun, sudah nggak bisa, karena perjalanan ini tidak mungkin seseorang akan kembali lagi ke dunia, tapi nanti dia akan sampai kepada akhirat, di sana kekal abadi selama-lamanya. Maka mari kita berpikir lebih cerdas lagi, kira-kira yang kita bawa itu apa? Monggo dijawab. Mobil Innova? Monggo, nopo? Kinten-kinten ibu bapak, jenengan persiapannya sing mau dibawa bekal untuk perjalanan yang tidak akan kembali, kira-kira apa? ATM? Napa? Kok dijawab? Amal soleh. Enggak ada kecuali amal soleh. Islam enggak melarang kita punya rumah yang bagus, cuma gunakan rumah untuk taat. Gunakan tadarusan, gunakan untuk zikir, gunakan untuk sarana ibadah, gunakan tahajud, gunakan duha, gunakan amal-amal taat. Islam nggak melarang orang muslim kaya, enggak, kalau bisa anjurkan untuk kaya. Cuma kaya itu ketentuan dari sana. Nek bahasanya wong Jawa memang balungan sugih, napa? Balungan apa? Sugih. Ora pernah mergawe tapi sugih. Ana wong mergawe ora sugih-sugih. Niku karena di sana. Lah nggih, memang balungane balungan sugih. Jenengan manfaatkan. Gunakan untuk kepentingan agama. Nih sebentar lagi Muharraman. Apa yang dianjurkan untuk kita? Santunan anak. Bismillah. Manfaatkan dengan baik. Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dengan orang yang suka dan gemar untuk memberikan santunan kepada anak yatim, nanti di surga kayak ini. Nih, perhatikan kayak gini. Kahataini seperti dua jari-jari, as-sababah wal wusta, jari-jari telunjuk kali jari-jari tengah. Ini jaraknya berapa kilo nih? Berapa kilo? Mepet nih baru. Bagi orang yang pengen cepet nih ketemu dengan Nabi, pengen cepet,
Bukan hanya ketemu, langsung duduk bersanding. Manfaatkan khususnya bulan Muharram, umumnya bulan-bulan yang lainnya. Napa? Nderek-nderek sekuat tenaga untuk menabung akhirat melalui program santunan anak yatim. Loh, ketemu anak yatim dengan pegang kepalanya saja, nggih. Jenengan lus-lus, nggih. Itu jenengan dapat pahala sesuai bilangan sesuai bilangan rambutnya anak yatim. Lah nek gundul piye Ustaz? Yang mana gundulnya? Kata Rasul sesuai bilangan rambutnya anak yatim. Itu cuma ngelus tok. Cuma nopo? Ngelus tok, megang tok. Ya, nggih. Bagaimana sambil ngasih coklat, tapi mosok ngelus tok Pak, nilai tak lus lebas. Bagaimana ngasih coklat, bagaimana ngasih uang sekian perak, bagaimana memberikan fasilitas, apalagi kalau bisa menanggung sampai dia itu balik. Kafilul yatim kahataini fil jannah. Orang yang sergap dan senang dengan anak yatim, maka orang tersebut akan duduk bersanding kepada Nabi Muhammad SAW. Ini jalur yang sudah jelas. Bahasanya Kanjeng Nabi ngasih kepada kita tiket. Atau tiket Pak, jelas. Jalurnya sudah jelas, triknya sudah jelas, jalannya jelas. Ini tiket bagi siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan tempat di surga bersanding dengan Nabi. Manfaatkanlah hal-hal semacam ini, khususnya memberikan santunan anak yatim. Kita kembali, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sepuasmu wahai Muhammad, yang jelas kamu pasti akan meninggal dunia. Maka carilah bekal berupa amal soleh untuk mendampingi kita kelak nanti kita berada di alam barzah secara khusus, dan khususnya khusus saat kita berada di padang mahsyar. Di sana wallahu a'lam berapa puluh ribu tahun, dan mudah-mudahan kita selamat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Yang kedua, ahbib man syi'ta fa innaka mufariku. Cintailah siapapun yang Anda ingin mencintai, bebas. Yang jelas Anda akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkannya. Nah, jadi ada cinta itu yang ujungnya menyakitkan. Betul apa betul? Ini anak muda faham. Oh iya Ustaz. Nah, ya, saya pernah ditolak cinta saya. Ya. Tapi ini jenengan seneng kali pangeran, nggak pernah ditolak sama Allah. Anda senang dengan orang, ya orang. Anda senang dengan fulan atau fulana, Anda senang dengan manusia, ya itulah manusia. Tapi kalau Anda cinta dengan Allah, maka tidak pernah cinta itu ditolak sama Allah. Maka kita fokus hidup di dunia mencintai sesuatu karena Allah. Dianjurkan kita cinta pada istri, iya, tapi jangan sampai cinta tidak karena Allah. Kita dianjurkan cinta kepada anak, enggak. Dianjurkan kita kasih sayang, tapi jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah. Cinta harta boleh, cinta kedudukan boleh, silahkan, itu enggak ada masalah. Tapi usahakan semuanya itu Anda cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah tandane cinta dan karena Allah Ta'ala, suatu saat kalau kita kehilangan Rasulullah apa Rasulullah? Kalau seandainya suatu saat sesuatu yang kita cintai tiba-tiba enggak ada, kedatangan musibah, kedatangan ujian, ya napa? Ridho napa boten? Nah, itu. Nek tesih Rasulullah, tesih mendesah-desah, berarti cintanya bukan karena Allah. Tapi kalau cinta karena Allah Ta'ala, itu milik Allah, semuanya milik Allah. Niku Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Dulu kayanya orang kaya Nabi Ayub, sugih tiang sugih.
sampai dihasut sama iblis. Datang iblis mengatakan kepada Allah, ya Allah, boleh saya menggoda Ayub? Kata Allah, silahkan kalau kamu bisa.